Shalom, teman-teman, kita ketemu lagi di hari Jumat, kegiatan sama dalam hari. Mari belajar Alkitab online, episode manusia tahun ke-20 yang terakhir. Jadi totalnya episode ini totalnya adalah 20 video. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan kita, kita baca kepada yang maha baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan. Itulah yang memimpin kami dan terutama saya yang membuat materi-materi ini, dan kiranya yang telah kami lakukan boleh menjadi berkah dan kami boleh semakin mengenal Allah dan apa yang seharusnya kami lakukan, kerjakan sebagai manusia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Seperti biasa saya akan membuat satu rangkuman dari pembelajaran kita dari video pertama sampai dengan yang ke-19. Jadi teman-teman bisa lihat di slide saya. Ini ada seorang bapak-bapak tua yang membawa beban di punggungnya dan sebuah tongkat. Saya menganalogikan gambar ini adalah saya ketika manusia lama yang belum mengenal Allah atau baru mengenal tapi tidak sungguh-sungguh. Dan begitu banyak beban yang saya punya, dan saking banyak beban tapi saya tidak kuat untuk mengerjakan, tidak mampu berdiri sehingga saya membutuhkan sebuah tongkat. Lalu ketika saya mengenal Allah melalui kebenaran firman-Nya, kebenaran firman Tuhan, ini adalah kekuatan Allah, dan saya menerima Dia, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat. Kemudian saya dibaptis, saya bertobat, saya mau hidup bersama Roh Kudus, dan hari-hari saya lalui, dan saya akhirnya bisa melepaskan beban ini dan tongkat ini, dan saya bisa berdiri dengan tegak. Nah, mengapa demikian? Ketika itu perjalanan waktu menolong saya ketika Roh Kudus juga bersama saya belajar tentang kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu memiliki kuasa ya di saya saat itu kan. Nah, di kuasa-kuasa itu memampukan saya melakukan melewati saya sehari-hari dan hidup bersama Tuhan, dan saya hidup bersama Roh Kudus. Dan selanjutnya saya boleh mengucapkan dua roh, kasih, pengendalian diri, damai sejahtera, sukacita yang akan ada tuh. Kemudian setelah buah roh semakin banyak, saya bisa menghasilkan buah roh yang banyak. Kemudian saya juga mendapatkan karunia khusus dari roh, misalnya bahasa roh, pendidikannya, karunia untuk beriman, karunia untuk mengajar, menasihati hati, karunia untuk belajar firman Tuhan, memahami kata-kata dan sebagainya, banyak sekali. Dan ketika saya sudah menghasilkan sedemikian rupa kuasa karena sujud, kemudian menghasilkan buah
mengarah ke situ, mendengarkan Injil, mendengarkan dari percaya, dan ada karunia roh yang saya miliki juga, yang saya dapat, dan itu berguna untuk pembangunan tubuh Kristus, gereja-gereja Tuhan. Lalu gereja Tuhan adalah sekumpulan orang pegang yang sama-sama menyatukan hati isi untuk menuntaskan pelayanan kerajaan surga di bumi. Untuk itu kita akan berkolaborasi dengan orang. Ketika kita berkolaborasi, apa yang kita harus sangat butuhkan ini dia pengendalian, kemudian desain, pengendalian diri, dan meningkatkan diri sendiri. Nah, apa yang harus kita kendalikan? Sumber data. Nah, gimana sumber data itu? Sumber data ada dari mata, ya. Kita memandang, kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi sekitar kita, atau kita menonton film, tayangan, berita, sebagainya, itu membaca sehingga itu apa ya lihat. Kemudian ada lagi sumber lain, kuping, telinga, ya. Jika kita mendengar suatu peristiwa besar orang lain, kemudian berita. Kemudian sumber data yang lain adalah mulut, ya. Banyak hal dan seringkali manusia lama saya dulu itu dengan mudahnya menilai orang lain, mengutuk orang lain, hati diri itu. Padahal kita menulis apa yang jangan mengambil orang lain, kita karena apa yang kau pakai itu ukuran apa yang kau pakai, maka ukuran itu akan digunakan untukmu. Nah, jangan seperti itu. Dengan demikian, kita harus sangat menilai sumber data ini. Kalau kita harus memilih, kalau sumber data itu memilah-milah yang berbeda tidak berbeda, dan kita tidak tersebut harus kita analisa atau di datanya. Jadi kita harus bisa langsung memutuskannya, tidak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat kendalikan diri, sumber data kita tetap masih banyak. Jadi apa yang harus dilakukan dengan sumber data itu? Nah, sumber data yang kita dapat, sumber data itu, informasi yang kita dapat akan masuk ke dalam mesin sistem pengelolaan data kita. Di mana itu? Ada di pikiran kita dan di hati kita. Nah, ketika mesin ini mengelola, nah, supaya mesin ini bekerja dengan baik, mengelola, melakukan penilaian dengan baik, kita harus mengupdate kemampuan mesin ini, ya, dengan membaca kehidupan, belajar menjalin hubungan komunikasi dengan Allah semakin baik, kehidupan kita kudus, ya. Itu dalam kegiatan pelayanan, kemudian ketika dalam pelayanan juga kita akhirnya melihat secara di lapangan apa sih yang akan terjadi, ya. Dan hati kita juga terupgrade, ketika kita melihat sesuatu, kita akan berhati-hati untuk memutuskan rasa apa yang mau kita
di dalam informasi yang kita terima. Lalu kita tegaskan, sebelumnya harus kita teliti, kita analisa, kita pelajari informasi itu di pikiran kita. Dan bagaimana cara memprosesnya tadi dengan firman Tuhan, dengan manfaat kita. Kemudian baru diproses demikian rupa, kembali lagi ke hati, kita kembali merasakan. Jadi mungkin waktu terima data, informasi atau satu peristiwa, emosi kita terganggu. Tetapi karena kita hidup bersama Kudus, nah kita mengendalikan rasa itu, mengendalikan informasi itu, dan rasa yang awal kita rasakan itu tidak bisa buru-buru kita putuskan untuk kita responi. Jadi kita akan fokuskan mati kita untuk berdiam, untuk berpikir, mengamati, menganalisa, memahaminya gitu ya. Terus setelah kita tahu dengan firman Tuhan dengan firman Tuhan pasti dengan berdoa, kita menemukan kembali ketenangan. Kita boleh bisa merasakan lagi, baru kita mengambil keputusan apa ya. Inilah harus yang terjadi karena harus ada salib Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus ada di sumber data kita, dan salib Tuhan Yesus harus ada di mesin pengelolaan data kita. Di sini dan di sini harus ada salib Tuhan. Artinya, nah ketika kita bisa menaruh salib Tuhan di kedua bagian ini, kita akan masuk ke dalam satu prinsip. Pilihan pertama adalah tinggal dalam perjanjian Allah. Nah, kalau kita mau tinggal dalam perjanjian Allah, berarti kita harus harus terus setiap hari, setiap waktu belajar firman Tuhan ya, dan bersama dengan Roh Kudus berdoa, masuk dalam pelayanan, belajar dan segala macam ya. Terus melakukan apa yang kita udah pelajari, kita lakukan. Yang itu bukan cuma belajar aja, tapi itu yang kita lakukan. Dan ketika kita memutuskan ini, baru kita bisa menjadi salah satu bagian kecil. Kenapa kecil? Memang banyak ya. Banyak bagian kecil pada Yesus yang semakin besar. Tuhan Yesus adalah kepala, ya. Ini kan gereja Tuhan. Lalu kita akan berkumpul di sini bersama teman-teman Roh Kudus yang melayani Allah dengan kasih Allah tentunya. Nah, itu prinsip yang satu prinsip, mau tinggal dalam perjanjian Allah. Tetapi kalau kita tadi misalnya belum mampu menaruh salib ini mengelola data kita dan salib Kristus di sumber data kita, ada kemungkinan kita akan tergoda untuk tinggal dalam dunia yang gelap. Nah ini dia, dunia yang gelap. Kita hanya terbawa oleh emosi kita sesaat, merespon sesuatu. Ini ada gambar orang memakai jaket hoodie, dalamnya dunia gelap, tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita tidak tahu itu salah atau dia baca firman, karena pemahaman kita nggak kokoh ya
salib Tuhannya di bawah Roh Kudus. Akhirnya kita nggak mampu menjaga kebenaran itu, karena kita akan bersama-sama melakukan suatu perbuatan dosa, karena ya memang orang lain melakukannya gitu. Misal contoh kecil, kalau kita di kita masih sekolah, apakah kita tahu kan mencontek itu tidak benar. Tapi jika banyak orang di dalam kelas itu tidak belajar jadi mendapat nilai bagus, mereka sepertinya boleh-boleh aja kayaknya mencontek ya, mereka akhirnya dapat takut. Lalu kita gimana? Kita tergoda. Nah, tanpa pengetahuannya, kita akan seperti ini. Kita akan merasa ya nggak ada jalan gitu. Tapi beda kalau kita tahu salib Kristus, kita akan melakukan disiplin. Segala sesuatu kita tahu bahwa itu ada fondasi dan dasarnya. Kemudian selain ketidaktahuan itu, di dalam kegelapan ini kita akan merasa kesepian. Ya dong, kalau misalnya kita udah tadi kan terpaksa nyontek misalnya kan. Padahal teman-teman kita, karena kita itu pelayanan, kita nggak menonton. Lalu saya merasa minder sendiri. Nggak bisa nggak menonton. Saya nonton. Saya kesepian kan. Lama-lama saya merasa sendiri. Dan saya merasa hidup kekristenan saya kok jadi budaya. Nah, seperti ini sendiri. Karena memang nggak bisa digabung gitu kan. Akan buat tidak bisa bersatu. Kemudian bagaimana dengan tadi tentang keadilan, sosial, orang-orang yang juga dulu dari sekarang mencontoh tapi nilai bagus. Lalu kita misalnya ada yang lain datang pada saya keadilan karena saya nggak belajar, nilai jelek, saya minta ulangan leher. Ya, tapi bukunya nggak boleh karena saya nggak bisa. Tapi yang mana nyontek boleh. Tapi si ibu-ibu yang memutuskan tetap saja nggak bisa, nggak akan melakukan tes apapun kita. Karena di dalam dunia yang kita hidup ini sangat kaku dengan peraturan kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama. Bahkan kalau di pengadilan beneran juga ada lambang duit ya, doa. Kebenaran bisa berubah, bisa dibeli. Tapi di dalam firman Tuhan tidak ada orang bisa mengatakan Tuhan kebenaran nggak bisa dibeli bos. Jadi harus sesuai benar-benar. Nah, ini satu lagi. The Hercules of the Union. Napoleon Bonaparte. Dia jadi seorang pemimpin yang besar, army gitu ya. Banyak lihat kesulitan ibu ular dengan cabang kepala sangat berat. Jadi juga Napoleon Bonaparte di dalam kepala juga ada ular kepala badannya juga. Nah, jadi pelajaran kita yang saya pelajari adalah jika kita tanpa kebanyakan firman
ini sungguh-sungguh membuat kita sama-sama untuk ini sekitar misalnya kita udah tahu Tuhan kita udah dibakti, tapi kenapa ya saya kadang-kadang bisa kudus, kadang-kadang tapi banyak kan nggak bisanya. Nah inilah yang harus kita taat sekali Tuhan Yesus tuh di mesin pengelolaan kata kita dan di sumber kata kita harus kita salib di mata kita, salib di tubuh dan mulut kita, lalu salib di pikiran kita, ada salib Kristus di hati kita. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan supaya kita bisa memutuskan ini yang tadi kita mau tinggal dalam perjanjian Allah, muncullah hanya karena kekuatan dan kita mau dipimpin Roh Kudus dan kita mau menjadi salah satu bagian tubuh Kristus. Sudah biasa kan, itu adalah perjalanan sangat berat. Kemudian kita akan sampai masih seperti hal tadi, pilihan yang tersedia saat ini. Tadi kita mau tinggal dalam perjanjian Allah atau dunia gelap. Nah, pertama adalah bekat dalam pemeliharaan Allah. Jadi ini bekat ini sesuai dengan keputusan kita mau tinggal dalam perjanjian Allah. Dan ketika kita berkomitmen untuk tinggal di dalam perjanjian Allah itu, otomatis Allah itu memberkati kita, memberkati semua orang yang mengasihinya untuk mewarisi negeri. Jadi teman-teman bisa baca di Mazmur 37 ayat 2 asal 3. Jadi Allah memberkati orang-orang yang mengasihinya untuk mewarisi negeri. Mengasihi itu apa ya? Nggak kayak orang dunia ya, mengasihi itu dikasih hadiah, bukan. Tapi Allah ingin jika kita sadar mau mengasihi Tuhan, apa yang saya lakukan? Taat pada firman-Nya, menaruh salib Tuhan Yesus di seluruh kehidupan saya. Hal seperti itu. Kemudian kedua, Allah mengasihi sesuai dengan ukuran yang orang gunakan gitu. Jadi maksudnya ketika kita berkomitmen untuk mau tinggal di atau mengikat perjanjian dengan Allah, tinggal dalam perjanjian Allah, kita tuh masih ada bagian banyak dari kita, pikiran kita masih berjalan dan secara revolution dan itu kita akhirnya boleh tahap menerapkan kebenaran Allah itu tahap demi tahap. Dan ketika kita mulai mau berkata dan makin lama Tuhan Allah juga mencoba kita ya, mencoba kita dengan apakah kita makin setia dan makin sungguh, apakah kita makin mau bayar harga. Teman-teman ingat itu saya pernah baca di Keluaran ketika orang Israel waktu itu yang pada padang pasir ya 40 tahun. Dia tuh kan jalan 1 tahun muter-muter nggak bisa kerja, jadi masih belum. Allah memelihara kehidupan mereka dengan mana dan beruntung. Dan khusus untuk mana ini Allah kasih pesannya gini, kamu boleh ambil setiap hari sebatas yang kamu butuhkan.
hari 1 sampai dengan hari 6. Hari 5. Hari ke-6 kamu boleh ambil 2 taka. Karena hari 7 mananya nggak ada. Nah, kenapa Allah memberikan pesan seperti itu? Sama Allah ingin cobai mereka. Apakah mereka taat atau tidak? Untuk minta sedekah. Sama seperti itu. Allah tidak. Kamu tidak. Kalau saya juga ya. Ada. Dan ternyata di golongan itu masih ada orang-orang Israel yang cerita bohong. Pas hari 1 sampai hari ke-5 disuruh ngambil secukupnya, ngambil berlebihan, jadi berulang. Terus yang hari ke-6 suruh ngambil double, ngambilnya 1, akhirnya pas hari ke-7 nggak ada makanan. Itulah saya itu sebenarnya saya sedang ketawa mati saya sendiri. Teman-teman, yuk kita mulai memakan baik buat Tuhan ya. Kemudian Allah itu adalah kekudusan dan kebenaran yang hidup. Roma 11 ayat 16, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Jadi kalau kita udah komit mau tinggal dalam dunia Allah, ya otomatis ya harus menjaga kekudusan kita dan kebenaran hidup kita. Hanya nggak mungkin lah bagaimana kita bisa bersama dengan Allah, nggak benar-benar kita mau pakai hidup kita lama nggak mau kita ya memangnya dia begitu kan, nggak kudus gitu. Padahal Allah itu kudusnya kadang nggak ketemu gitu, nggak beda banget gitu kan. Allah itu terang itu yang menerangi dunia. Kan dia bilang saya mau tinggal di di pedulian Allah. Berarti saya udah masuk dalam keputusan Allah. Setelah saya masuk dalam keputusan Allah itu, saya harus punya kekudusan dan harus hidup dalam kebenaran dan pasti itu satu logikanya begitu ya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak kuat menahan salib itu, menaruh salib itu di sini, memegang salib itu kuat-kuat, yang ada tutup di luar pembenaran Allah. Ini bukan Allahnya yang jahat, kalau itu Allah itu nggak pengasih, Allah sangat pengasih itu nggak tulus ya, nggak seperti itu. Jadi itu karena satu sisi yang harus kita ikuti. Kalau kamu kalau saya tinggal dengan yang menjadi Allah ya gini loh gitu. Tapi kalau kamu juga gak apa-apa, kata teman kan boleh. Ya udah tinggal ditutup di luar dengan Allah. Nah, kalau kita tidak mampu memegang salib itu dengan jauh, nah akhirnya kita lama-lama jadi lupa, nggak baca firman, nggak tahu kebenaran. Akhirnya kita lama-lama jadi orang yang nggak mengasihinya kan, kata aku nggak tahu kan. Akhirnya sampai satu titik Allah melenyapkan orang-orang itu. Aduh, sayang banget ya. Kemudian Allah menghakimi sesuai dengan ukuran yang orang-orang gunakan. Mulai dari bau-bau kecil, hukuman disiplin, hukuman kedisiplinannya kecil. Oh, nggak bertobat terus, ayo dia nggak mau mungkin apa bisa ada teman-teman bukan di sini kita mengatakan kenapa sih gitu. Oh, jadi pelayan Tuhan dia kok nggak ini banget sih, nggak happy kok, kayaknya dia ngomong kalau mulut ada kayak gitu. Ya, nah ada yang salah, tapi jangan khawatir karena Tuhan kasih kita kesempatan pada waktu akan bersawi pada waktu. Pakai waktu ini dengan sungguh-sungguh kita masuk dalam kebenaran. Kalau gitu kayak kita udah tinggal dalam kebenaran,
menentukan kebenaran iya. Dan cara kita mempertahankan salib itu, memegang salib itu dengan kuat adalah ikut dalam kegiatan pelayanan di gereja Tuhan, terus ikut ibadah ya, terus ikut pembelajaran bagi kecil dan macam-macam gitu ya. Nah itu kan salah satu cara kita bisa tinggal di dalam Allah. Kalau kita makin lama makin nggak sanggup megang salib Tuhan kita, akhirnya apa? Sampai satu titik Allah mendatangkan kesesatan. Terlihat mendatangkan kesesatan ya. Jadi sesat kan, mau ingat firman Tuhan, ngajarin firman Tuhan, nah kok ngajarinnya kemana nih gitu. Jadi kan saya juga benar-benar kan, kok dia cuma ngajarin buat muridnya satu peraturan, tapi cuma buat orang lain dia nggak perlu dilakukan. Nah itu sudah salah satu kesesatan. Nah jadi akhirnya apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan, yang kita hidup di sehari-hari, orang-orang yang tidak berhasil gagal megang salib Tuhan itu, dia akan percaya kepada dusta, hidup dalam dusta, nggak percaya kebenaran. Jadi nanti baca firman Tuhan juga, aduh ini benar apa kagak sih? Kok nggak benar sih kok? Padahal gue nggak jawab gitu ya. Terus dia juga masih suka kejahatan. Oh, mulai dari apa? Kejahatan-kejahatan kecil, baru kejahatan-kejahatan gede. Misalnya ya tadi kan jadi misalnya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Gak apa-apa lah, cuma ulangan ini gitu. Tapi itu aku mau makin gede ya. Itu ada di 2 Tesalonika 2 ayat 11. Nah, banyak tuh orang juga tuh kadang-kadang bingung ya. Saya juga kadang dulu nggak ngerti. Setelah saya membuat materi ini, saya mulai memahami sesuatu. Apakah kehidupan ala surga di bumi kapan gitu? Bisa nggak? Bisa loh. Sekarang juga bisa. Jadi bukan nunggu sampai kita mati dulu gitu ya. Enggak. Jadi kehidupan ala surga di bumi itu ya kita rasakan sekarang. Di Galatia 4 ayat 9. Kita harus hidup menjadi anak, bebas sebagai anak-anak Allah. Tadi kan bilang kan, hidup dalam perjanjian. Kalau kita pilihannya hidup dalam perjanjian, kita memegang salib Tuhan Yesus dengan kokoh. Nah, otomatis kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Ada juga kan orang yang dibaptis, tapi dia tidak hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, dan bagaimana kriteria hidup sebagai anak Allah? Kita harus tahu bahwa Allah itu kudus. Nah, makanya kita harus hidup kudus, harus benar. Terus kita kalau kita tahu kita mau hidup kudus, kita harus benar. Dan kita nggak merasa terbudaki oleh ketakutan karena saya mau bilang kebenaran, nanti orang lain ngejek-ngejek saya mau dia jadi ya mungkin saya maunya begini tetap. Kita makin lama makin bisa melepaskan ikatan dari keinginan dari yang semakin menyesatkan, terus menyesatkan. Kemudian apa yang dapat kita lakukan supaya kehidupan ala surga di bumi itu ada sekarang? Berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran kebenaran Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita tahu ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Itu kan kebenaran. Dan salib Kristus. Bagaimana makanya ya? Yaitu dalam pelayanan supaya realitas kebenaran Injil itu
dapat kita lakukan. Nah, di sana ketika kita menghadapi beragam masalah, persoalan, kebingungan, ketika kita dalam pelayanan pekerjaan ya, keluarga, ya kita akan belajar. Apakah kita masih tetap berterima kasih? Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kita bersedih, apakah kita masih merasakan ada damai, penghiburan, damai? Ketika kita udah mentok, apakah kita masih merasakan tahu ada pengharapan yang baik dari Tuhan? Lalu ketika hati kita sudah mencari Tuhan, Bapa itu waktu sekali kita hati dikuatin lagi untuk setia, untuk melakukan bekerja dan setia memperkatakan yang baik. Luar biasa kan? Jadi sebelum satu lagi, hidup menurut keinginan roh, bukan keinginan lagi. Roma 8 ayat 6-11 mematikan semua perbuatan-perbuatan itu di daging, kebiasaan nama tahu kan ya, cabulan, hati. Nah, jadi kita menginginkan kehidupan Allah surga di bumi, pertama yang harus kita cek, apakah kita sungguh masih memegang salib Kristus kuat-kuat? Sehari kita harus upayakan. Jadi kehidupan Allah surga itu kan dari doa Bapa dapat yang kajian, jadilah kehendak kita udah mintakan Bapak. Tapi kerajaan surga itu nggak datang begitu aja, bilang harus kena iman kan? Nah, iman itu apa? Kesetiaan harus dilakukan. Gimana ya kalau misalnya gini, doa Bapa kami, tetaplah kerajaan-Mu sampai terus. Amin. Tapi kita nonton film apa tuh, film sinetron lagi yang kita tonton, sinetron perceraian ya. Ya cocok banget. Atau kita pas pagi-pagi itu ya, kalau mulai ujian misalnya, saya tadi soalnya saya udah baca, udah Bapak kami, lalu pas ujian mulai, saya udah siapin catatan. Nggak bisa ya. Nah, sekarang ada nggak sih contohnya bahwa dalam kesulitan, kesukaran, hubungan kehidupan masih ada tuh kehidupan setelah surga? Ini contohnya. Alkitab mencatat, masih ingat Bapak Nuh? Nah, kan? Waktu itu Nuh, Alkitab mencatat dia adalah orang yang benar di hadapan Allah pada zamannya dia waktu itu. Tapi tiba-tiba Allah suruh dia bikin bahtera yang gede, dan dia diajak orang. Nuh sama keluarganya tetap bikin bahtera, nggak peduli diajak. Waktu Nuh membuat bahtera itu, berapa banyak hal yang harus Nuh upayakan. Saking hatinya, kan Nuh aja ya, yang keluarga besar, harus menahan hati dan pikirannya. Aduh, ini orang pada ngedit gini gitu kan. Kedua, untuk bangun bahtera kan ada butuh banyak uang ya, kayu-kayunya, kemudian mungkin dia nggak kerja pakai anaknya, mungkin kasih itu kan orang kaya, jadi dia mungkin juga bisa bayar orang, tapi bantuin dia biar cepat gitu. Atau mungkin nggak juga, tidak tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana nih
harus juga kerja dengan kehidupannya, tapi dia juga harus membagi waktu membuat baterai. Tapi itu kan satu tekanan nih, aku boleh juga ya. Tapi alam mencukupkan kebutuhan itu, sehingga baterai itu akhirnya selesai. Baik kekuatan manusianya yang dibutuhkan, kesatuan dalam keluarga, ya makanan, kesehatan, terutama cuaca. Bagaimana ya kalau bangun baterai? Tiba-tiba Tuhan mau kasih hujan duluan, waduh bisa pilek kali ya sih. Oke, kemudian lanjut saat air bah berlangsung, semua makhluk mati, terus orang-orang yang pada mati waktu itu. Nah, cuman Nuh dan keluarganya sama binatang-binatang yang hidup dalam bahtera. Itu kan udah berjalan kan berapa hari di dalam bahtera. Yang pasti 40 hari itu air bahnya. 40 hari atau 100 hari ya, saya lupa. Sangat lama dan sangat membosankan. Itu aduh pergumulannya. Satu kebiasaan kita kan udah biasa di luar, lihat pemandangan. Coba kalau pas mata itu di jalan gede, kalau kita dilihat di dalam nggak bisa lihat apa-apa, di dalam putar-putar itu lagi. Mungkin baterainya ada tingkat-tingkat kali ya. Terus dan lihatnya paling ke kebun binatang lagi. Tapi kita mencukupkan semuanya. Dia mulai melewatinya. Gitu ya kan. Itu namanya kehidupan ala surga di bumi. Nah, kemudian contoh lain. Ada lagi saat Musa dan orang-orang Israel. Tadi kan bilang kan, baru keluar dari Mesir, nggak punya tanah untuk berpijak tinggal. Mereka diputer-puter di padang gurun 40 tahun. Tapi apa yang dilakukan? Jadi orang bangsa-bangsa sekitar mereka ya, yang ketika melihat anak-anak itu kan dia dua biji itu. Ini aneh nih, itu kok nggak masuk ke sini. Mereka aja kali ya. Tapi selama itu mah orang Mesir nggak pernah loh minta sama bangsa-bangsa sekitarnya yang lain, kecuali sama bangsa Mesir. Bangsa Israel hanya minta sama bangsa Mesir sebelum mereka keluar. Kenapa? Allah yang suruh. Kenapa kok bisa Allah suruh orang Israel minta dari orang Mesir? Karena orang Mesir telah menjajah mereka, membudaki mereka, menindas mereka 400 tahun. Jadi, ya itu bayaran yang Allah kasih. Kamu bangsa Mesir sudah menindas. Nah, ini bangsa Mesir kamu harus membayar sekitar kerugian yang dialami. Gitu. Dan udah gitu Tuhan masih kasih makanan, tapi tahun itu ya Tuhan masih kasih minuman, ya pasti perlindungan lagi, fisik ada malaikat Tuhan di depan. Terus ada tiang awan yang api, puji Tuhan. Itu namanya kehidupan hasil. Akhir saya juga ketemu cerita tentang saat asli Indonesia. Satu hari dia menjadi tahanan orang Roma. Dia harus ke Italia. Itu sebagai tahanan. Kalau dia Rasul tahu sini orang yang bersama Tuhan, dia tahu kalau ada bahaya, dia kasih tahu sama bapak nakodanya. Tapi orang-orang nggak mau dengar nakodanya, orang-orang nggak mau dengar sama perwira ya. Orang pada mau dengar nakoda. Akhirnya tetap mereka berlayar. Dan terjadi namanya badai.
dan dampak di tengah laut. 14 hari Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu nggak bisa makan. Bukan nggak bisa makan, pada saat itu kondisi tidak ada makanan di tengah laut. Sampai akhirnya mereka sampai di Pulau Malta. Siapa yang menguatkan itu? Waktu saya bilang, Allah yang udah berjanji, orang yang tetap di kapal akan tetap hidup. Di Kisah 27 ada. Baca, itu namanya kehidupan Allah sebentar di bumi. Ya, di tengah kesulitan. Kesulitan itu selalu ada di bumi. Tapi Tuhan melihara kita. Kita boleh melewati kehidupan Allah surga di tengah kesulitan bumi. Jadi maksudnya tambahin kehidupan Allah surga di dalam kurun kesulitan di bumi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat sekali, luar biasa. Nah, bagaimana kita harus bisa melewati kehidupan kita di bumi dan kita mau mendatangkan kerajaan surga itu saat ini. Pertama tadi kan udah kita sebelumnya harus hidup dalam perjanjian Tuhan. Pegang salib itu teman-teman. Rasa kita harus membuat satu kebiasaan rindu menantikan saat anak-anak Allah dikatakan di Roma 8 ayat 18 sampai 21. Hanya dengan kerinduan, makanya kita akan terus baca firman, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus ya, berjalan kadang ada juga dan karena ketika kita punya kerinduan itu, kita tinggal dalam Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, Roh yang berani, yang memerdekakan kita dari budak kebinasaan, budak dosa. Makanya kita harus bersama dengan Roh Kudus. Kemudian mengaktifkan fungsi karunia Roh. Nah, ini hanya dapat kita pelajari dari Roh Kudus juga. Roh Kudus menolong kita, mengajar kita ketika kita berdoa, akhirnya di mana? Ketika kita memuji, kita di mana? Melakukan, menuntaskan pekerjaan pelayanan kerajaan surga. Roma 8 23 sampai 20. Kemudian kita harus terbiasa memiliki hati nurani yang sesuai dengan standar kualitas Allah. Roma 8 14. Teman-teman baca lagi di Roma 8. Jadi Allah ingin kebenarannya dan Roh itu selalu ada menjadi bagian kita, lekat, tinggal di kepala. Kita baca bacaan artinya. Nah, ya kan itu kebenaran dan Roh itu jadi bagian yang paling penting dalam keseharian hidup ini. Nah, akhir bagaimana kita dapat tahu ya membangun rumah. Nah, kenapa kok kita kadang up and down gitu ya? Ini saya dapat contoh yang sangat luar biasa. Kita akan lihat ini membangun rumah. Merobohin dulu rumah lamanya. Ya, teman-teman harus robohin dulu. Ya, dan biar cepat dia pakai beko. Tuh. Dirobohin dulu ya. Setelah dirobohin, banyak sampah, ya kan?
Nah, ada sampah-sampah yang sampah beton tuh harus dibersihin juga. Jadi udah dihancurin kan biasanya orang biar tinggi rumahnya pakai berangkal. Ya kalau sini boleh gitu ya, tapi kalau di luar negeri yang ini dia nggak mau pakai berangkal tuh, ya benar-benar bersihin tuh kayaknya. Kalaupun dipakai sampai hancur ya kayaknya, dia harus hancurin benar-benar tuh kalau dibuang tuh ya. Jadi sampahnya benar-benar dibuang tuh ya, sampahnya benar-benar dibuang tuh pakai mobil pengangkut sampah ya. Tuh kan, jadi bukan pakai berangkal, harus benar-benar dibuang. Nah, sampai tanah bersih seperti ini ya, mereka baru mulai membangun rumah baru. Lalu apalagi yang menjadi penghalang, dibuang dulu semuanya, diperbesar kapasitasnya, membuat fondasi ya, ini tuh fondasi bawahnya ya, tuh dicor, baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari bersama Roh Kudus, terus bangun untuk menjadi satu bangunan. Nah, terus membangun, kebetulan dulu teh membangun rumah dengan basement. Jadi tadi yang dia bangun itu adalah basement. Itu harus kokoh, kemudian terus membangun lagi apa yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan ya, kerajaan surga di gereja. Kita menginjil kalau orang lain, teman-teman ini bersama-sama pembangunan terus. Apa yang kurang tentunya ketika mereka membangun ini, kebenaran firman Tuhan harus ikut dibaca ya, harus menjadi satu petunjuk, karena itu kan blueprint cetak birunya ya. Dan akhirnya metasis mulai terlihat ya rumahnya. Wah, kalau terlihat juga harus ada di polos-polos, mungkin ada yang kurang bagus dari kita. Terus sampai akhirnya sudah jadi, itu masih terus harus membangun bagian dalamnya, detail-detail dalam pelayanan kita tuh apa banyak hal dan sangat lama untuk pengerjaan pembangunan rumah ini. Oleh karena itu akan kita sering untuk kesini itu nggak mudah ya, karena Tuhan selalu benar-benar merobohkan bangunan yang lama. Setelah dirobohkan, dibersihkan, sudah bersih, kita setelah dibangun, apalagi perabotan, ornamen, ya kan? Oke. Demikian teman-teman, ini adalah akhir dari sesi manusia baru, bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai manusia baru. Saya kalau itu insinyur ya, yang luar biasa, yes, dan oke, kita akan berdoa, kita masuk. Bapak yang Maha Baik,
Kalau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah master gagasan, master ide dari semua. Dan kebenaran firman Tuhan yang ada perintahmu sendiri. Dan juga Roh Kudus adalah perasaan yang kehendaki Bapa. Terima kasih karena kau telah memberikan kepada kami. Terima kasih karena kau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenal lewat kehidupan kami. Amin. Ketika tanpa sengaja kami masih suka mengeluh dalam banyak hal kami. Dan kami sampai menyebut kami belum tinggal, kami belum menikmati tentang surga. Saya mohon untuk juga doa Bapak, tolong kami, saya dan teman-teman belajar saat ini. Sungguh-sungguh kita kami semua memegang salib Tuhan di depan kami, memegang merindukan siang dan malam sebagai anak-anak kami. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih. Kalian sudah memimpin acara ini dari Jumat pertama sampai Jumat kedua. Kiranya Roh Kudus yang menolong teman-teman. Bagi teman-teman yang mendengarkan program ini untuk terus bertumbuh menyenangkan Tuhan. Amin. Hai. Amin. Oke. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di bulan Oktober mendatang dengan episode baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.